Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan lagi pembahasan kita hari ini. Sekarang kita akan membahas masalah bruto, neto, dan tara. Mungkin istilah-istilah ini sering adik-adik dengarkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi alangkah bagusnya kalau saya jelaskan arti satu persatu dari istilah-istilah tersebut. Yang pertama kita masuk pada pembahasan istilah neto. Nah, neto di sini diartikan sebagai berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut. Ya, berarti hanya berat isinya saja. Nah, neto juga ini dikenal dengan istilah berat bersih. Misalnya contohnya seperti ini. Dalam suatu bungkusan snack atau makanan ringan tertulis neto 300 gram. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa 300 gram ini menunjukkan berat dari isinya tanpa pembungkusnya. Nah, dipahami ya? Oke, kemudian ada yang dinamakan dengan bruto. Nah, apa artinya dari bruto? Bruto ini adalah berat dari suatu benda bersama dengan pembungkusnya. Nah, bruto ini juga dikenal dengan istilah berat kotor. Misalnya seperti ini. Dalam suatu kemasan snack bertuliskan bruto 350 gram. Artinya apa? 350 gram ini adalah berat isinya sekaligus dengan berat pembungkusnya. Oke, dipahami ya? Nah, ada tara. Tara ini adalah selisih antara neto dan bruto. Jadi, bisa saya tuliskan bahwa tara ini sama dengan hasil kurang antara bruto dengan neto. Oke? Paham ya? Nah, coba kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Atau kalau bruto bisa juga saya tuliskan hasil jumlah dari neto dengan tara. Oke? Coba kita masuk pada pembahasan yang lain. Nah, ini ada bagaimana caranya kita menentukan persen dari neto dan persen dari tara. Nah, persen dari neto kita simbolkan dengan persen N. Ini adalah nilai dari neto dibagi nilai dari bruto dikali 100%. Nah, oke. Nanti kita akan bahas contohnya seperti apa. Kemudian, atau bagusnya begini. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh saja. Kalau saya punya bruto, atau begini saja. Nanti saya kasih contoh setelah saya bahas ini. Ini tangguhkan dulu. Nah, untuk menentukan persen tara, bagaimana caranya? Berarti nilai dari tara dibagi bruto dikali 100%. Itu adalah rumus untuk menentukan persen dari tara. Nah, kalau persen dari bruto tidak ada ya. Kalau untuk menentukan persen dari bruto ya 100%, yaitu nilai dari bruto dibagi bruto kali 100%. Nah, makanya ini hanya neto dan tara saja. Oke. Mungkin bagusnya kalau kita masuk contoh. Contohnya seperti ini.
Kalau misalnya ada contoh kayaknya ini yang bagus. Ini saya dapatkan di halaman berapa ini? Jelas di soal latihan. Nah, ini kalau brutonya 50 kg, netonya 49, berapa kilogram taranya? Ingat tadi rumusnya tara apa? Bahwa tara itu adalah selisih antara bruto dengan neto. Oke. Brutonya adalah 50, netonya adalah 49. Berarti taranya 1. Berarti di sini 1. Berapa persentase dari neto? Ingat persentase dari neto tadi rumusnya apa? Bahwa persentase dari neto adalah besarnya neto dibagi bruto kali 100%. Nah, netonya tadi berapa ini? Netonya tadi 49 dibagi brutonya yaitu 50 kali 100%. Berapa itu? Nah, ini kan bisa dikecilkan. 100 dibagi 50 yaitu 2. Berarti 49 dikali 2 berapa itu? 98%. Berarti persen dari neto 98. Nah, bagaimana persentase dari tara? Berarti sama juga tadi ya. Persentase dari tara yaitu persen dari tara, yaitu besarnya tara dibagi bruto kali 100%. Sama dengan taranya kan 1 dibagi 50 kali 100%. Ini 100 dibagi 50 1 kali 2 2%. Berarti hasilnya adalah 2. Oke. Nah, berarti adik-adik bisa lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Kalau 25 brutonya, netonya tidak diketahui, tapi taranya diketahui. Nah, satu saja rumus yang kita dapatkan, kita bisa mendapatkan rumus yang lain. Nah, tara kan hasil kurang dari bruto dengan neto. Kalau untuk mencari neto adalah hasil kurang antara bruto dengan tara. Kalau untuk mencari bruto, ya dijumlahkan antara neto dengan tara. Nah, itu yang harus adik-adik perhatikan. Oke. 1, 2, 3. Nah, untuk soal nomor 2, 25 taranya 0,5, brutonya 25. Oke. Nah, untuk mencari neto tadi adalah hasil kurang dari bruto dengan tara. Brutonya 25, taranya 0,5, hasilnya adalah 24,5. Nah, berarti di sini 24,5. Berapa persentase dari netonya? Berarti sama dengan tadi. Persentase dari neto kan besarnya neto dibagi bruto kali 100%. Berarti di sini netonya 24
4,5 dibagi 20. 5 kali 100. 100 bagi 25 ini kan bisa 4. Maaf, 100 bagi 25 4. 24,5 dikali 4 hasilnya 98. Ya, berarti sama hasilnya dengan tadi. 98%. Nah, bagaimana dengan taranya? Persentasenya. Nah, sama juga. Persentase tara itu 0,5 dibagi bruto. Brutonya 25 kali 100%. Nah, ini hasilnya 4 kali 0,5. Hasilnya adalah ini 100 bagi 25 kan 4 kali 0,5 hasilnya adalah 2. Berarti 2%. Oke. Di sini 2 sama ya. Nah, sekarang yang ini. Ini harusnya terlalu jauh bedanya. Taranya 150 kg. Ini netonya 1,85. Ya, ibaratnya lebih berat pembungkusnya daripada isinya. Masa isinya 150 kilo. Masa pembungkusnya 150 kg sementara netonya atau isinya 1,85. Tapi tidak apa-apa. Apakah itu salah soal atau bagaimana? Kita coba menjawabnya. Kita anggaplah soal ini benar. Oke. Coba kita jawab. Nah, berapa brutonya? Brutonya itu sama dengan neto tambah tara. Netonya 1,85, taranya 150. Berarti 151,85. Nah, itu brutonya. 151,85. Oke, sekarang kita lanjut pada persentase neto. Persentase neto itu sama dengan besarnya neto yaitu 1,85 dibagi dengan brutonya 151,85 kali 100%. Nah, ini sulit dibagi 100 dibagi 151. Coba kita kali 185 dikali 100. Maaf, 1,85 dikali 100 hasilnya 185 per 151,85. Nah, persen. Nah, berapa ini? 185 dibagi 151,85. Ada yang bisa tahu berapa hasil akhirnya? Nah, hasil akhirnya adalah 1,2. Ini saya bulatkan ya. 1,2. Berarti di sini 1,2. Nah, sekarang kita persentaranya. Nah, taranya di sini kan 150. Persentase tara. Berarti 150 dibagi 151,85 kali 100%. Berapa itu? 150 kali 100 yaitu 15.000 dibagi 151,85. Persennya tetap ada. Nah, hasilnya adalah
98,8. Tetap ada persennya ya. Nah, berarti di sini 98,8. Oke. Nah, ini yang menarik. Ibaratnya ini pembungkusnya 120 kilo, sementara berat pembungkus dengan isinya hanya 6 kilo. Nah, ini soal tidak masuk akal ya. Pembungkusnya 120 kilo, sementara jumlah antara berat pembungkus dengan isinya 6 kilo. Nah, berarti ini salah. Kemungkinan ini 120 gram ya, bukan 120 kilo. Nah, ini berarti tidak mungkin. Bagaimana menulisnya? Nah, ini tidak mungkin. Tidak mungkin, nanti kita jawab saja ya. Tidak mungkin Tara melebihi bruto. Oke. Tidak mungkin Tara melebihi bruto. Berarti ini mungkin ada kesalahan teknis lah. Oke, demikian pembahasan kita hari ini. Kita cukupkan. Nanti kita lanjutkan di lain kesempatan.